Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Cepi dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Pada video kali ini Pak Cepi ingin berbagi pembahasan soal-soal ya SBDP yang ada dalam penilaian harian ke-1 dan kedua. Kita mulai dari yang ada dalam penilaian pertama ya, ke-1. Nomor 1. Unsur-unsur gambar cerita terdiri dari bagian daripada gambar cerita itu ada apa saja. Sebagaimana kita telah kita ketahui bahwa gambar cerita adanya cerita dan gambar, berarti C. Nah, betul. Nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar cerita yang bertema hewan. Kita pasti mudah sekali menentukan. Pasti ada hewannya kan? 2 dan 3. Berarti jawabannya D. Selanjutnya nomor 3. Teks yang menggambarkan kegiatan pada gambar adalah A. Edo kegiatan melihat tingkah kelinci di kandang parodi. Nomor 4. Langkah-langkah membuat gambar cerita yang benar adalah alat dan bahan, kemudian gagasan, sketsa, pewarnaan. Ini dia. C. Nomor 5. Ciri-ciri media pewarna teknik kering. Ciri-cirinya harus dicampur air, tentu tidak dicampur dengan air atau minyak. Terlebih dahulu harus dikocok, terlebih dahulu dijemur di panas matahari, yang paling tepat P. Nomor 6. Media pewarna teknik basah adalah basah-basah, cat air. Nomor 7. Gambar realis ditunjukkan oleh nomor. Kalau gambar realis berarti objek yang digambarnya seperti apa, kemudian hasil gambarnya pun sama seperti objek yang digambar. Contoh pada gambar yang pertama ini, ya, sosok presiden Bapak B.J. Habibie, ya, gambarnya hasilnya sesuai dengan objeknya, tidak dilebih-lebihkan. Jadi yang realis itu adalah 1 dan 4. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar dekoratif ditunjukkan oleh nomor. Gambar yang tampak lebih indah. Tampak lebih indah, namun tidak meninggalkan keasliannya. Nah, yang tampak lebih indah daripada aslinya yang mana? Yang 1 dan 2. Kan gajah nggak mungkin ada yang seperti ini ya. 2 kucing juga nggak mungkin ada yang seperti ini. Namun kita masih bisa mengenali, oh itu gajah, oh itu bentuk kucing. Nah, gambar dekoratif berarti 1 dan 2. Motif yang kedua D. Nih. Sekarang soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar kartun ditunjukkan oleh nomor. Yang mana ya yang menghibur? Kartun ini nih 3 nih sama 1. Kalau ini karikatur melebih-lebihkan nih. Kalau 2 ini abstrak, ya, abstrak. 1 dan 3 A. Nomor 10. Gambar karikatur. Tadi ciri-cirinya kalau gambar karikatur melebih-lebihkan. Badan sama bangunan lebih besar lebih besar badan ya. Kepalanya juga ini seperti ini. Berarti yang melebih-lebihkan, yang cocok dengan ciri-ciri karikatur 1 dan 2. D. Kita lanjut ke nomor 11. Ciri-ciri dari gambar komik adalah memiliki teks cerita, menyampaikan sebuah pesan pasti, gambar yang menarik pasti,
teks cecer pasti yang paling ciri-ciri yang khususnya yaitu teks dalam gelembung-gelembung. Pernyataan cover atau sampul yang tepat adalah cover adalah bagian terdalam, tentu bukan. Cover adalah bagian terluar dari buku yang tipis, enggak juga. Yang tebal juga ada cover. Cover adalah atau sampul terdiri atas dua sisi di bagian luar. Cover atau sampul terkadang tidak menarik pembeli, tentu tidak. Yang paling tepat adalah yang C. Cover memang atau sampul memang ada di bagian terluar ya. Kemudian ada dua sisi, ada sisi depan dan sisi belakang. Atas dua sisi di bagian luar. Nomor 13. Penulisan judul yang baik dibuat berukuran besar semua, enggak juga. Huruf menarik dan mencolok, semua huruf dimiringkan, mudah dipahami semua orang. Penulisan judul yang baik, hurufnya menarik dan mencolok. Tiga 14. Kalimat penjelas judul bertujuan untuk memperjelas judul buku, menarik perhatian pembeli, menjelaskan isi buku tersebut, memberitakan nama pengarang. Memperjelas judul buku. Nomor 15. Desain cover yang sederhana biasanya tampak dominan satu warna, misalnya warna putih atau ruang kosong. Ruang kosong tersebut dimaksudkan untuk ruang yang lega untuk mata. Ya, berikut pembahasan soal-soal yang ada di PH 1 SBDP. Kita lanjutkan ke soal-soal yang ada di penilaian harian 2 SBDP. Dimulai dari soal ke-1 saja. Lagu yang bertangan nada diatonis mayor adalah lagu, kira-kira lagu yang mana ya? Syukur dan Indonesia Raya. Mayor itu pasti yang berkarakter berkarakter gembira. Kalau himne pasti sedih. Yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lagu yang bertangan nada diatonis minor. Minor berarti yang sedih. Kira-kira yang mana? Angin Memiri dan Hari Merdeka mayor. Tanah Air Mengerikan Cipta mayor. Indonesia Raya Gugur Bunga mayor minor. Yang paling tepat yang A. Selanjutnya nomor 3. Jarak nada atau interval nada 3 ke 1 adalah seperti yang telah diungkapkan bahwa tangan nada diatonis itu jaraknya antara 1 dan setengah. Maka dia 2. Tonis tun nada 2. Jadi jaraknya antara 1 atau setengah. Dan jarak dari nada ke-3 ke 4 setengah. Soal selanjutnya soal nomor 4. Kegiatan bernyanyi atau bermain musik tentunya memainkan tangga nada. Tangga nada adalah apa nih kira-kira? Yang paling tepat adalah B. Susunan nada berjenjang. Kalau cepat lambatnya ketukan, tempo, tinggi dan rendahnya ada istilahnya ya. Bunyi yang dihasilkan alat musik juga tidak ada istilahnya. Yang paling tepat adalah B. Lanjutkan nomor 5. Salah satu perbedaan ciri-ciri tangan nada diatonis mayor dan minor adalah perbedaan. Mayor biasa diawali nada La, sedangkan minor biasanya diawali nada Do. Kebalik ya. Minor dan mayor memiliki karakter yang gembira. Ini juga salah. Mayor dan minor memiliki karakter tidak bersemangat, salah. Lagu yang bertangan nada minor biasa diakhiri La, sedangkan mayor biasanya Do. Seperti D. Bernam. Lagu Gugur Bunga diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas yang termasuk dalam properti tari. Ini deh. Yang tari. Propertinya kalau dalam tari kandangan itu selendang.
Kita lanjut ke soal nomor 8. Tari Pakarena. Properti yang digunakannya kipas. Properti itu apa? Properti itu adalah perlengkapan yang digunakan dalam tarian. Nomor 9. Unsur utama atau bagian utama dalam sebuah tarian adalah gerakan. Gerakan adalah apa nih? Ekspresi, garis, perpindahan, iringan. C. Perpindahan tempat atau posisi dari satu tempat atau posisi lainnya. Soal nomor 10. Dalam pementasan tari, kita tidak akan terlepas dari unsur tari, tata rias, dan busana. Perbedaan tata rias dan busana yang benar adalah banyak ya unsur tari, tidak hanya tata rias dan busana ya. Ada musik, ada properti kan, ada pola lantai. Perbedaan antara tata rias dan busana kira-kira apa? Tata busana dan tata rias sangat diperlukan dalam pementasan tari. Ini tidak terlalu tepat menjawab soal ya. Tata rias dan busana berkaitan dengan pakaian yang digunakan oleh penari. Ini tidak menunjukkan perbedaan juga deh. Tata rias menunjukkan pakaian, sedangkan tata busana menunjukkan penampilan wajah. Kalau ini yang D, tata busana pakaian. Nah, ini yang benar, D. Jawab soal nomor 11. Tarian daerah Bambang Cakil menceritakan perselisihan kedua pangeran sakti. Apakah yang ini menurut kalian pangeran? Peperangan kebaikan dan keburukan, perebutan kekuasaan kerajaan, perebutan putri kerajaan. Yang paling tepat adalah B. Peperangan kebaikan dan kerajaan. Yang kebaikan diwakilkan dengan tokoh ini, pangeran ya. Yang keburukannya diperankan oleh tokoh ini, buta. Kita lanjut ke soal berikutnya. 12. Tari Pakarena masih. Gerakan memutar pada tari Pakarena melambangkan cara menyeimbangkan badan, siklus kehidupan yang berputar, kemahiran gerak penari, kebebasan dalam organisasi. B. Siklus kehidupan. Siklus kehidupan. 13. Kalimat yang menggambarkan kegiatan pada gambar di atas. Kira-kira yang mana? Kita lihatnya Edo lagi tertawa. Berarti yang paling tepat Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku lucu kelinci dari kandang. Kita lanjut ke nomor 14. Urutan langkah-langkah membuat poster. Yang tepat adalah membuat poster, tentukan tema pastinya. Setelah tentukan tema, menentukan kalimat poster. Kemudian merancang gambar. Dan membuat gambar dan poster. Berarti 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. C. Soal ke-15 terakhir. Urutan langkah-langkah membuat gambar cerita yang tepat adalah yang pertama pasti persiapkan alat dan bahan atau bahan dan alat. Kita tentukan mau di bahannya apa, di kertas atau di kain atau di mana, apa gitu. Selanjutnya untuk kita juga pikirkan teknisnya, mau teknik basah atau kering ya. Kalau basah seperti cat air, kalau kering ya krayon, pensil warna dan lain-lain. Berarti kita persiapan bahan dan alat dimulai dari 2. Oh, jawabannya antara 2 dan D. Setelah 2 apalagi menentukan tema. Sama kemudian apa? Pembuatan sketsa 4 dulu baru 3. Berarti A. Oke, untuk jawaban di soal-soal penilaian harian 2 seperti itu. Ingat-ingat ya untuk persiapan PTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.